Nah guys, kita baru banget masuk nih ke dalam museumnya. Dan sekarang kita lagi jalan ke loket untuk pembelian tiketnya. Hai guys, jadi kita udah ada di dalam Museum Bank Indonesia. Dan sekarang kita mau pesan tiket dulu. Nah guys, ini dia loket tiketnya. Dan itu kita sudah selesai membeli tiket. Satu tiket itu harganya hanya 5.000 loh. Setelah membeli tiket dan menaruh barang di loker, kita berjalan menuju ke ruang tata pamer. Nah teman-teman, di sini tuh ada replika dari kasir-kasir yang digunakan pada zaman dulu. Di sini terdapat 12 kasir yang biasanya digunakan untuk tarik atau setor tunai orang-orang zaman dahulu. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk nih ke ruang tata pamer. Ikutin yuk. Teman-teman, sekarang kita menuju ke teaternya. Jadi guys, Museum Bank Indonesia ini bukan hanya membahas tentang keuangan saja, tapi di sini ada juga bumbu khas Indonesia. Jadi teman-teman, rempah-rempah di Indonesia sangat banyak, sehingga terjadi maraknya perdagangan di Asia dan melahirkan cikal bakal perbankan Nusantara. Nah, di sini ada beberapa tokoh serta profilnya yang mengikuti perjalanan rempah-rempah di Indonesia sehingga menjadi cikal bakal perbankan Indonesia. Nah jadi guys, berdasarkan resolusi dari tanggal 20 Agustus tahun 1746, Gubernur Jenderal Van Anolt memutuskan untuk mendirikan Batavia Bank Friendly. Namun, bank itu tidak diurus karena para pengurusnya itu kurang mengerti atau memahami tentang seputar perdagangan. Dan juga, bank mereka itu disaingi oleh para pejabat dari VOC. Nah guys, di ruangan ini juga terdapat sejarah seputar masa Hindia Belanda. Terdapat beberapa baju yang menjadi saksi perjuangan seperti baju dari warga Belanda, Jepang, dan tentunya Indonesia. Ini merupakan sejarah lahirnya Bank Indonesia dan beberapa metamorfosa logo Bank Indonesia. Nah teman-teman, sejarah lahirnya Bank Indonesia itu dimulai dari berdirinya DJB pada tahun 1828. DJB adalah The Jervis Bank. Dan DJB juga berfungsi sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia memberi saham DJB dengan penawaran uang rupiah di atas harga pasar. DJB pun dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1953. Lalu pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral negeri dengan Syafruddin Prawira sebagai gubernur utama. Tercantum juga waktu-waktu fenomena terjadinya moneter di Indonesia. Nah, di sini juga terdapat titik-titik merah yang menggambarkan lokasi terjadinya kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei tahun 1998. Pada ruangan yang sama pun terdapat beberapa barang yang menjadi saksi kerusuhan tersebut, seperti ada motor dan juga sepatu-sepatu yang sudah rusak karena kerusuhan. Ada juga replika ruangan di zaman dulu, seperti ruang direksi, ruang sang pemimpin, dan tempat segala kebijakan bermula. Ruangan-ruangan tersebut biasanya digunakan untuk para pejabat atau warga berdiskusi mengenai perbankan Indonesia. Sebelum kita pulang, kita memasuki ruangan terakhir, yaitu ruang emas moneter. Di dalam ruangan ini memamerkan koleksi emas moneter, termasuk replika emas batangan seberat 13,5 kg, dan bertujuan untuk mendidik pengunjung tentang peran emas sebagai cadangan devisa dan sejarah moneter Indonesia.